warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pagi hari ini kita beri judul Islam sebagai dinullah. Islam sebagai dinnya Allah. Didukung oleh surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ayat 19 Ali Imran ini dipertegas dengan surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat 19 itu menurut bahasa kitanya Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah itu adalah Islam. Dinul Islam itu sebenarnya tidak tepat kalau diterjemahkan dengan agama. Karena din itu bukan cuma agama. Apalagi kalau diterjemahkan satu persatu agama itu bahasa Sanskerta sing maksude a itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Tuh. Suatu yang tidak kacau itu disebut dengan agama. Sedangkan din di dalam istilah Islam, dinul Islam, itu adalah mencakup totalitas seluruh hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, diatur di dalam dinul Islam, diatur oleh Islam itu. Agama cuma mengatur hubungan antara makhluk dengan kholiknya. Sedangkan din adalah totalitas. Semua sedanten urusan manusia ini diatur sereng dinul Islam. Jadi dinul Islam itu sangat kompleks, sangat luas cakupannya. Makanya orang-orang zaman dulu
apa yang sudah pernah disebut dengan agama samawi seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, tuh ya. Itu orang itu semuanya adalah menganut kitab yang diturunkan kepada nabi masing-masing, tidak berbeda sebenarnya dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Tetapi karena banyak remah-remahnya, macam-macam kelakuan manusia itu, maka mereka hilang ajaran dinul Islam itu, yang ada adalah budaya. Ini kaitannya Bapak-bapak, saya agak kecewa betul dengan pernyataan Quraish Shihab. Profesor Quraish Shihab, ternyata memang beliau orang Quraish jahiliyah dulu. Tuh ya. Dia mengatakan bahwa Natal itu ada dalam Al-Quran. Kan sudah Profesor linglung itu. Ada dalam Al-Quran katanya Natal. Tuh ya. Dalilnya apa? Surat Maryam 33 itu diambil oleh dia sebagai dalil itu adalah Natal. Apa di situ? Ketika Maryam menggendong Isa yang masih kecil itu, bisa ngomong, apa kata Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu dianggap Natal. Padahal antara Nabi Isa mengucapkan begitu dengan diresmikannya Natal tanggal 25 Desember itu jaraknya 300-an tahun itu. Dari mana timbulnya bisa mengklaim bahwa surat Maryam 33 itu adalah dalil Natal? Ini betul-betul kacau ini. 300 tahun setelah Isa menyatakan wassalamu alayya, keselamatan, salam itu Pak, keselamatan itu adalah keselamatan dan kebenaran. Keselamatan dan kebenaran ada padaku, kata Isa, di mana aku dilahirkan, aku dimatikan, dan aku dibangkitkan kembali. Bedanya Pak, antara ucapan itu dengan ditetapkannya 25 Desember sebagai hari Natal itu ratusan tahun, 300 tahun. Ratusan tahun. Tuh. Coba bayangkan aja, kacau. Tuh, ya. Tanggal 25 itu bukan kelahiran Yesus. Tanggal 20 Desember itu adalah penetapan agama paganisme yang dikuatkan oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi menetapkan tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Punya orang Romawi. Karena Paulus waktu itu adalah tertekan oleh Kaisar Romawi, ditekan, disamakanlah bahwa tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus. Disetujui oleh Paulus. Padahal itu kelahiran Dewa Matahari. Jauh sekali itu. Nah, tapi karena kekuasaan waktu itu adalah Kaisar Romawi, supaya Kristen itu nebeng menjadi agama terkenal, maka menyetujui tanggal 25 Desember itu adalah sebagai kelahiran
Yesus. Yesus yang dibangga-banggakan sebagai Tuhan yang menyelamatkan, mengangkutin dosa. Kata Abu Nawas tanya itu, kalau Yesus itu adalah penyelamat dan bisa mengampuni dosa, yang diampuni dosa itu siapa? Pengampunan itu bayarnya kepada siapa? Kapan bayarnya? Banyak pertanyaan kalang kabut. Nah ini Pak ya. Nah jadi artinya ini memang kelakuan-kelakuan orang jahiliyah ini yang begini ini. Tuh. Ditambah lagi dengan Profesor Maneng, Nazaruddin Umar. Ternyata Umar itu adalah bagian dari Umar. Kan dulu Rasulullah ketika mendoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi umaroini. Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan Islamnya salah satu Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itulah Abu Jahal itu. Umar bin Hisam akhirnya yang mendapat dikabulkan oleh Allah Umar bin Khattab sebagai orang yang Umar yang masuk Islam. Sedangkan Umar bin Hisam alias Abu Jahal, kenapa namanya Abu Jahal itu ya? Tuh Abu Jahal tuh ya, itu malah menjadi musuh. Jadi bapak-bapak, inna dina indallahil Islam ini tidak boleh dicampur-campur. Kenapa? Karena Islam ini adalah yang akan mendampingi kita Pak. Mendampingi kita di alam akhirat nanti adalah dinul Islam. Nggak ada kawan kita di sana Pak. Di alam akhirat itu, di alam mahsyar itu kita nggak punya kawan. Yang mendampingi kita adalah dinul Islam. Maka siapa yang mengamalkan Islam secara murni, baik, maka dia aman. Karena Pak didampingi dengan dinul Islam. Nah, itulah sementara agama Islam. Tuh, ya. Makanya nggak boleh dicampur-campur. Tokoh-tokoh Quraisy Pak, tokoh-tokoh Quraisy, wah bangsanya banyak, Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu banyak lah yang abu-abu situ kan. Tuh ya, berkumpul untuk menghabisi dakwah Muhammad. Sepakatlah orang-orang Quraisy semua untuk memberi mandat kepada Abi Thalib untuk membujuk Muhammad supaya riren, berhenti, jangan mendakwakan Islam lagi. Kenapa? Islam itu adalah agama pengacau. Islam itu pemecah. Islam itu macam-macam lah tuduhan orang. Ya sama dengan sekarang inilah kan. Tuh ya. Di zaman Jokowi ini kan banyak tuduhan terhadap Islam itu. Pengacau segala macam. Nggak tahu dia pengacunya. Jadi waktu itu orang-orang Quraisy masuk apa enggak Quraisy Shihab ini ya? Manggil Abi Thalib. Abi Thalib, kamu sebagai paman Muhammad. Nih kata orang-orang Quraisy ini, tolong hentikan dakwah Muhammad itu. Itu memecah belah umat kita yang sudah aman ini. Tolong hentikan. Abi Thalib nurut. Oke lah, nanti saya laksanakan amanat ini. Jadi dapat mandat untuk menghentikan dakwah Islam.
untuk menghentikan Nabi Muhammad membicarakan dinul Islam. Akhirnya Abi Thalib memanggil Muhammad, Muhammad sini, paman mau ngomong. Ya paman. Ini paman ini memang Abi Thalib, bukan paman Utsman ini bukan. Apa paman? Kata Muhammad. Begini Muhammad, orang-orang tokoh-tokoh pembesar-pembesar Quraisy ini gelisah, tidak nyaman dengan dakwah Islammu itu. Paman mendapat mandat untuk menghentikan dakwah kamu ini. Coba bayangkan Pak, dihentikan. Muhammad mendakwakan, membawa wahyu Allah ini disuruh berhenti oleh orang-orang Quraisy, diamanatkan kepada Abi Thalib. Diomongi, dibujuk, udah kamu itu adalah segala macam lah biasa. Nah, paman kepada ponakan. Tuh. Udah lama Abi Thalib ngomong kepada Muhammad. Terus Muhammad ngomong, paman sudah gitu aja lah intinya, kamu supaya berhenti, jangan ngajak-ngajak orang mendakwahkan Islam, dakwah Islam berhenti. Apa reaksi Muhammad? Berdiri Muhammad, kalau paman tidak membela aku lagi dan nyuruh untuk berhenti, paman tolong catat, saya akan berjuang sendiri tanpa paman. Coba bayangkan, pamannya sendiri dikatakan padahal dia yang melindungi. Tanpa paman saya akan teruskan dakwah Islam ini karena ini adalah wahyu Allah. CP wong serangi mah Muhammad bebanting. Wes paman, udah urusan paman, urusan saya. Udah keluar dari pintu, dipanggil lagi. Muhammad sini. Apalagi paman? Akhirnya Abi Thalib mengatakan, kalau kamu sudah bertekad begitu, teruskan. Paman akan lindungi. Wah, jadi keleh. Paman juga keleh akhirnya dengan ketegasan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda, tegas. Muhammad tegas, asyidda alal kufar ruhama ubainahum. Tuh ya, tegas. Teruskan. Cuma sayang Abi Thalib itu membela Muhammad itu bukan membela Islam, tapi membela ponakannya. Membela ponakannya bukan membela Islam. Makanya Nabi Muhammad sedih sekali ketika Abi Thalib meninggal. Sudah sakaratil maut, Muhammad datang mengunjungi Abi Thalib. Sudah berjejer di situ tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu. Nah, Abu Bakar nggak ada situ. Tuh ya. Nah, dibujuk paman supaya saya bisa membela paman nanti. Wah, ini membela paman nanti. Coba ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Hampir diucapkan, Pak. Hampir diucapkan oleh Abi Thalib, tapi ketika melihat tokoh-tokoh besar itu, orang ini pada melotot, awas kamu ya, awas. Jangan coba-coba merubah. Enggak jadi Pak, sampai meninggal Abi Thalib tak terselamatkan. Nabi Muhammad menangis, kenapa? Karena ya pamannya, ya pembelanya. Tuh ya, menangis, ya Allah tolonglah ampuni paman saya. Dimarahi oleh Allah malah. Innaka la tahdi, kamu bukan orang yang
memberi petunjuk kepada yang kau senangi. Innaka lan tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi may yasha. Coba begitu. Jadi enggak ada apa, Pak? Enggak ada kompromi. Jadi walaupun Natal itu diadakan di Masjid Istiqlal, Pak, enggak menolong orang apa ini nih. Orang Rasulullah dengan tegas. Tuh. Apalagi yang begitu-begitu itu. Tentang salam aja, Pak, salam. Ucapan salam. Rasulullah memberikan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Jika ada ahli kitab mengucapkan salam, jika ada orang non-Islam, Cina-Cina itu pintar, Pak, ucapan salamnya, Pak. Pintar itu. Apa kata Rasulullah? Faqulu wa'alaikum. Maka ucapkanlah oleh kamu cukup wa'alaikum. Coba. Jadi enggak kompromi. Islam enggak bisa kompromi dengan kebatilan, enggak bisa. Tuh. Makanya salam itu adalah ucapan yang paling baik yang disediakan untuk menunjukkan identitas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dicampur-campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat bahagia. Hum pimpak alaihum gambring. Itu tidak mendidik. Sudah, salam itu adalah cukup. Maka Rasulullah mengatakan, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa'alaikum. Cukup wa'alaikum. Oke. Salam itulah, Pak, yang akan mendampingi kita nanti di alam mahsyar. Kenapa? Itulah ucapan Islam. Jadi kita ini nanti didampingi di sana, Pak, oleh Islam ini. Tulur melake, suami istri pun nggak ada bela-membela masing-masing. Saya sudah berulang-ulang itu, Pak, ketika Rasulullah membaca tukhsyaruna khufatan uratan hurla, pada di alam mahsyar itu nanti, di alam kebangkitan itu, manusia dibangunkan laki-laki dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, tidak pakai apa-apa, telanjang bulat, belum sunat, hurla, belum sunat. Perempuannya telanjang sama aja, telanjang semua. Sampai Aisyah istri Rasulullah nggak tega, namanya juga perempuan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanduru ba'dahum ila ba'din. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan waktu itu ya? Laki-laki telanjang, perempuan telanjang, saling lihat-lihatan, gimana Rasulullah? Jawabnya Rasulullah singkat. Al-amru yaumaidin yasuddu ayyuhimahum daki. Enggak kepikiran begitu situasi panas. Wah, situasi yang lapar, haus. Tuh, enggak pakai. Nah, ini masjid ini harus Bapak bawa nanti dalam mahsyar ini. Supaya jangan kepanasan. Tuh. Makanya orang Cina katanya ditanya mananya sama Ustadz, keadaan di alam mahsyar itu gimana dia apa? Wah, keadaannya panas, haus, lapar, semua. Tuh. Bagaimana menurut kamu, engkong? Jadi itu, Pak, Aguan itu cucunya dari apa itu? Konghuan itu. Nah, itu cucunya itu. Tuh ya, tanya sama Ustadz keadaan begitu. Jadi Bapak kepengen milih neraka apa surga itu? Kata dia, saya kalau gitu Pak Ustadz akan milih neraka. Kenapa? Karena neraka itu panas, katanya saya akan jualan es di sana katanya. Laku pasti es di sana katanya. Karena panas-panas tuh ya. Itu orang dagang itu mikirnya dagang aja dia di sana.
Ya Allah, saya bilang. Tuh ya. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan, enggak kepikiran. Lah Bapak sering membaca ayat surat Abasa itu ya. Surat ayat berapa itu? Faidza ja'atis sakhah, faidza ja'atis sakhah, ketika orang dibangunkan, yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma yafirul mar'u min akhi, orang-orang pada lari dari saudara, enggak kenal dengan saudara. Terus wa ummihi wa abi, ora kenal karo ibune, karo bapane, ora dewek. Terus wa sahibatihi wa bani, ora kenal ning rabine, ora kenal ning anake. Masing-masing panik. Tuh. Apa di situ? Wa ummihi apa mana wa sahibatihi wa bani. Likul limri'im minhum yauma idin sa'nu yughni, masing-masing memikirkan bagaimana keselamatan dirinya. Jadi Islam kita anut Pak sebagai agama sangat pribadi. Tuh ya, artinya tanggung jawabnya kepada pribadi. Sudah dicontohkan kepada kita. Makan Pak, makan pribadi enggak? Coba Pak Asik, tolong wakili saya makan, bisa enggak? Tolong ke saya minum, haus ini Pak Amir, tolong wakili saya minum. Saya kepengen pipis ini Pak Amir, tolong wakili untuk pipis saya. Sangat pribadi. Tuh. Jadi keadaan itu masing-masing. Tuh, ya. Masing-masing semua memikirkan dirinya sendiri, enggak terpikir semuanya. Jadi walaupun pada telanjang semua, laki-laki perempuan enggak kepikir, lihat cewek cantik enggak kepikir. Perempuan lihat laki-laki telanjang enggak kepikir. Kenapa? Keselamatan dirinya. Saat itu hanya Islam yang mendampingi kita. Makanya Bapak-bapak, saya sering mengulang-ulang ini. Tuh, kita minum ini Pak, jangan sekedar minum di sini. Bawalah ke sana supaya hilang haus kita. Tuh. Gimana caranya membawa ke akhirat ini? Maka kita minumlah mulai dengan paling tidak bismillah atas nama Allah. Allahumma barik lana fi wabdilna khairan minhu bismillahirrahmanirrahim. Itu dibawa. Nah, ini Pak ya. Jadi yang mendampingi kita di alam mahsyar, yang mendampingi di akhirat kita itu cuma adalah Islam. Ini belum ke surga Pak, belum ke surga, belum ke neraka. Tuh. Nah, inilah dinul Islam. Makanya dijawab di dalam Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang memilih bukan Islam sebagai din, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, tidak akan diterima, disisihkan, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Contoh konkret dinul Islam. Tuh. Pernikahan Pak, pernikahan itu adalah dinul Islam. Angkahtuka wa jawaztuka, itu adalah dinul Islam. Itulah yang akan membantu, yang akan mendampingi kita nanti di alam mahsyar nanti. Tuh. Itulah akad nikah, itu adalah merupakan ibadah yang akan mengawani kita di alam mahsyar. Nah, terus apa itu lagi setelah nikah itu apa itu? Tawuran apa itu? Apa itu Pak Asik? Setelah nikah tawuran kan? Tahu apa? Sawer, disawer. Sawer termasuk dinul Islam apa enggak?
dipisah enggak, itu enggak masuk, enggak menolong kita. Saweran tidak menolong kita di sana. Yang menolong kita adalah, nah, itu contoh konkretnya. Banyak perbuatan kita yang dicampur-campur, banyak remah-remah Pak, pisah. Oke, itu kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Jadi orang akan bersama-sama toleransi, sama-sama Natal segala macam, ini enggak masuk. Bahkan itu bikin penyakit kita itu, penyakit hati. Coba pemimpin kita, menteri agama kita menghidupkan lilin di Istiqlal itu Pak, lilin nyalakan, wah bangganya dia. Tuh, nanti Bapak kalau mau lihat Nazaruddin Umar nyalakan itu di akhirat lah nanti coba apa ngebantu dia apa enggak. Hati-hati. Jadi inilah yang disebut dinul Islam. Dinul Islam itu adalah terpisah semuanya. Makanya Muhammad coba bayangkan Pak, ketika orang Quraisy sudah kewalahan, melalui pamannya kewalahan, akhirnya dipanggil, diadili. Muhammad diadili. Muhammad, sudah kamu ini bandel amat. Tuh, sekarang kamu pengen apa? Kalau kepengen jadi pemimpin, kepengen jadi raja, kami jadikan raja. Kalau kamu kepengen harta sebanyak-banyaknya, saya kumpulkan, orang Quraisy ini ngumpulkan harta untuk kamu. Kalau kamu kepengen cewek cantik, saya kumpulkan cewek-cewek cantik untuk kamu. Tuh. Kalau saya yang ditawari itu Pak, saya terima kabeh. Apa kata Muhammad? Andai kata matahari diletakkan di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, suruh berhenti, tidak. Tegas Pak, enggak ada kompromi, enggak ada toleransi dalam hal itu tuh, udah enggak ada toleransi. Tidak, kewalahan. Akhirnya ngajak kompromi orang Quraisy. Udahlah Muhammad, udahlah kita ini kan sama-sama bangsa Arab, bangsa apa, suku Quraisy. Tuh, udah sekarang kompromi aja lah. Hari ini menyembah Tuhanmu, besok menyembah Tuhan kami. Jadi gentian Pak, gentian. Dinekian salat subuh ning masjid, besok ning gereja. Itu dudung besok gak dina minggu gak gereja ya. Nah, sekarang kompromi aja. Setelah di masjid itu mari kita sarapan. Setelah sarapan kita rame-rame ke gereja lagi sama-sama. Itu kira-kira gambarannya orang Quraisy membujuk Nabi Muhammad. Udah gantian aja. Nabi Muhammad tetap tidak. Tetap al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Jangan meragukan lagi. Udahlah, kalau memang kamu enggak bisa sehari untuk kami, katanya agama kami menyembah patung-patung kami sehari ini, kamu ikut. Sebulan untuk kamu. Sebulan untuk menyembah Tuhanmu. Tuh, sampai setahun Pak, setahun lawan satu hari Muhammad tetap enggak bisa. Jangan campur-campur. Tuh tegas tuh. Kenapa? Karena enggak menolong. Ya sudah, sejak itulah putus asa orang-orang Quraisy untuk membujuk Muhammad. Ya sudahlah, kalau memang begitu perang kita. Nah itu tadi ya. Perang juga ya enggak masalah. Tuh ya. Kenapa perang enggak masalah? Karena Islam itu adalah punya masa depan. Perang, mati. Matinya itu adalah yang akan mendampingi kita nanti di akhirat.
Nggak ada ruginya, Islam itu nggak ada ruginya. Yang rugi itu nyampur-nyampur dengan remah-remah ini. Remah-remah yang sering katanya ini mah cuma adat, bukan apa-apa katanya. Rame-rame, senang-senang. Tuh. Itu kalau orang meninggal, Pak, kelihatan kalau orang meninggal itu orang besar itu apa bunga-bunga apa namanya itu? Wow, berderet. Tuh, berderet. Tuh. Enggak menolong itu. Mubadir itu pekerjaan. Mubadir itu pekerjaan setan. Akhirnya kan jadi sampah. Harganya mahal. Sekarang paling murah itu 1 juta itu. Deret. Umpamanya kita di sini, rumah kita di sini, berderet sejalan apa ini, itu bagus. Makmun ini mau berderet. Wow, bangga. Bangga apaan? Orang jadi beban kita di akhirat nanti itu. Apa itu kerjaan begitu itu? Nah, inilah remah-remah yang disisihkan oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala. Tidak akan diterima. Tapi Pak, kadang-kadang repot kita Pak, katanya. Enggak enak. Lah ini enggak enak ini nih, yang enggak enak ini. Padahal sudah ada petunjuknya. Lakum dinukum waliyadin. Udah, kalau kamu menyembah itu sembah saja. Kami akan menyembah ini masing-masing aja. Nah, ini begitu tegasnya Islam itu. Yang tidak tegas itu adalah manusia yang bujuk oleh setan. Jadi Indonesia ini makanya kacau begini nih, tuh ya, karena bercampur antara yang hak dan yang batil. Yang hak dan batil dicampur kacau. Saling tuduh sana, tuduh sini. Tuh. Makin salah menyalahkan. Akan ku kejar koruptor sampai ke antariksa. Gimana mau ngejar ke antariksa? Maksudnya bukan mau ngejar ke antariksa itu mau menghabiskan koruptor, bukan. Pengen jalan bareng kononku. Ayo kita ini antariksa bareng sama-sama korupsi. Iya jangan ketinggalan kan gitu. Nah, jadi enggak ada kompromi. Yang namanya maling itu ya maling. Tuh ya, yang namanya korup tuh ya korup. Tuh. Makanya inna dina indallahil Islam. Makanya Pak sampai di dalam surat berapa itu yang Bapak sering dengan tuh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah menjadi wali. Membantu tuh. Wali orang Allahu waliyul ladzina amanu, orang yang beriman yang selalu mencari yang terang-terang, mencari yang hak, yang hak-hak. Tuh, yang tidak hak. Nah, itu jelas sekali tuh Pak. Makanya kita ini ada yang kemarin menanya sama saya, ibu-ibu di perguruan Muhammadiyah itu ada yang nanya, Pak, kita ini kan agama keturunan, bagaimana? Kita berbahagialah menjadi orang yang mendapat keturunan Islam. Tapi akhirnya harus dibersihkan. Inilah pengajian ini perlunya ini membersihkan. Yang hak dan batil itu adalah tugas kita setelah kita lahir dari keturunan ini. Wih, tegas sekali itu Pak ya. Jadi nggak ada kompromi. Daripada kita kompromi, lebih baik lakum dinukum waliyadin. Ya ayyuhalladzi la alal kafirun la abudu, bukan penyembah, sudah sendiri-sendiri aja. Ini masjid jadikan tempat Natal,
Natal apa gereja dijadikan untuk sholat Jumat. Weh, udah senting. Pantas yang dibilang Indonesia ini, kata Menteri Agama dulu, Munawir Sadali, dikuatkan juga oleh Alam Shah Ratu Prawi Negara. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Negara apa jadi? Bukan negara agama, bukan negara sekuler. Ya negara bukan-bukan. Kacau. Nah ini kalau kita ngaji ini makanya harus jelas. Kita itu harus jelas. Jangan, kalau yang nggak jelas itu biasanya kan samar-samar bisa nyalakan sana, nyalakan sini. Tuh. Oke, Pak ya. Jadi artinya kita nggak boleh abu-abu. Kenapa? Karena dinul Islam itu adalah din yang akan mendampingi kita di alam mahsyar nanti. Selain dinul Islam akan menjadi beban. Beban kita nanti di akhirat nanti. Itu intinya bahwa dinul Islam adalah sebagai Allah meridhoi dinul Islam. Tuh. Maka siapa yang makanya banyak pertanyaan itu. Kalau agama lain menyatakan bahwa agama Islam itu adalah agama teroris, agama apa? Nah itu semboyan orang komunis itu, Pak. Orang komunis itu nggak punya masa depan. Kenapa? Hidup ini senang susah di dunia ini. Makanya dia mengadakan teror, mengadakan. Maka bisa dilihat, Pak. Pejabat yang mengatakan menjelek-jelekan orang Islam tanpa ada salah, FPI salahkan, HTI salahkan, ini segala macam. Itu pekerjaan orang PKI itu, Pak. PKI yang akan mengodok-kodok kitanya sudah terpengaruh. Orang PKI ini sudah kemana-mana, Pak, menjamur. Sudah merdeka di Indonesia ini. Oh ya. Kita masih tenang-tenang aja, anak cucu kita nanti dikurung, Pak. Ini pantai itu semua akan dipagar. Tuh ya, kita ada di dalam sini nggak bisa apa-apa. Tenang-tenang ya kan begitu. Nah, di sini. Makanya kata Aguan tahun 2035 Indonesia akan dipimpin oleh presiden berdarah Cina asli. Yang begini nih nggak boleh ngomong malah. Nanti kalau teroris ini katanya, tuh, ini sudah terkontaminasi, kemana-mana merajalela. NU sudah dikoyok-koyok, Muhammadiyah juga sudah mulai dipengaruhi, terus apalagi yang kecil-kecil apa tuh ya. Tuh. Yang enggak dipengaruhi ini Dewan Dakwah, Pak. Dewan Dakwah enggak dipengaruhi, kenapa? Enggak punya masa katanya. Udahlah itu mah NU aja lah sekarang. Dia koyok-koyok semua. Tuh. Kenapa? Dicampur-campur. Islam dicampur dengan gereja, masjid segala. Jadi di Loban Pak ada terowongan dari Masjid Istiqlal itu ke gereja itu supaya nyambung. Nah, dari bawah itu. Terowongan. Akan jadi apa ini negara ini? Masya Allah, ampun. Itulah, Pak. Jadi artinya semuanya kekacauan-kekacauan yang kita rasakan ini, di samping sengsara kita di dunia, di akhirat juga sengsara. Karena apa? Karena kita memilih bukan dinul Islam sebagai pedoman hidup, tetapi memilih yang lain. Oke, tuh ya. Tolong ini
rahasia. Tuh ya, sampaikan kepada keluarga kita, tapi jangan disampaikan kepada orang-orang komunis, orang-orang yang anti-Islam. Makanya ini kaji ya, apa ini kaujon ini lengkap aja ya, lengkap. Orang NU-nya ada, orang Muhammadiyahnya ada, orang PKI-nya pun ada, lengkap. Maka ini alhamdulillah kita masih nongkrong-nongkrong di sini untuk mencari apa yang bisa menolong kita di akhirat nanti. Tidak ada yang menolong kecuali apa yang kita lakukan sesuai dengan dinul Islam. Oke, Pak, itu barangkali ada pertanyaan? Enggak ada? Gimana? Ibu-ibu, mana Pak Diki ini ada mic-nya enggak? Ibu-ibu mau ngomong. Nah. Ya. Tuh supaya kedengar Ibu apa ini? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kami datang ke masjid ini setelah adzan selesai. Kemudian kami melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Bolehkah Ustadz? Gimana pertanyaannya apa? Kami datang ke masjid setelah adzan selesai. Ya. Kemudian kami melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Bolehkah ya? Dua sholat jadi sholat tahiyatul masjid kemudian qobliyah subuh. Bolehkah? Ya. Jadi begini, ini kaitannya dengan masuk ke masjid itu menghormati masjid, maka tahiyat masjid. Kemudian ada qobliyah. Yang qobliyah itu kan cuma ada di subuh sama zuhur ya. Sama zuhur aja. Nah, tuh ya. Jadi begini, kalau kita sempat tahiyat masjid, maka sholatlah tahiyat masjid. Kalau enggak sempat ya langsung qobliyah. Bahkan kalau enggak sempat sudah ikut jemaah. Tuh. Enggak apa-apa, boleh kita melakukan sholat sesuai dengan apa yang ada kesempatan sama kita. Tuh, ya jangan ragu. Nah, sekarang permasalahannya yang ditanyakan itu, apakah orang yang qobliyah itu ditunggu apa enggak? Itu mah kebijakan dari daripada Pak Yayat gini mah, kebijakan Pak Yayat. Makanya Pak Yayat kan melihat, nah ini ada masa sholat qobliyah apa enggak kan gitu ya. Jadi kalau enggak sempat tahiyat ya sudah, tuh ya teruskan, insya Allah bahwa qobliyahnya itu juga sudah mewakili dari tahiyat masjid kita, karena kesempatan. Yang enggak lah, niatnya cuma satu aja. Coba kesempatan itu kita sudah punya niat untuk tahiyat, enggak kesempatan. Jadi sholatnya sholat qobliyah. Nah, satu lagi Ibu, ada lagi? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan di sana bahwa kerusakan di muka bumi ini sekarang semakin mengerikan gitu ya Ustadz ya. Gitu. Ya, ini padahal kalau dibilang katanya Indonesia ini kan mayoritas Islam gitu Ustadz. Namun kenapa gitu ya? Musibah-musibah yang besar gitu juga ada di Indonesia gitu. Padahal kalau mengaku Islam
bahwa Allah itu sudah memberikan aturan tadi dalam dinul Islam, itu kan dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi gitu ya. Nah, apakah kerusakan itu juga timbul dari tangan-tangan manusia atau dari mana gitu Ustaz? Ya, mohon maaf gitu. Terus yang kedua itu ada gitu yang mengadakan dengan adanya banyak musibah itu ada yang melaksanakan sholat tolak bala gitu Ustadz. Apakah mereka itu bala itu bisa ditolak dengan sholat seperti itu gitu? Hatur nuhun Ustadz atas pencerahannya, jazakallahu khair. Musibah ini, makanya inilah perlu kewajiban kita mengingatkan kepada orang yang ingkar, yang mungkar itu, ini perlunya. Kenapa? Karena dosa seseorang, musibah itu juga akan menimpa orang yang baik. Kenapa? Orang baiknya diam. Karena orang baiknya diam, maka musibah ini diberikan kepada semua masyarakat kita, sama dengan musibah-musibah zaman dulu, Nah, itu juga akibat orang baiknya diem. Jadi kalau ada orang baik diem, entah karena takut, entah karena apa, maka siapa yang diam terhadap kemaksiatan, siapa yang diam kepada kebobrokan, itu artinya disebut dengan apa itu? Setan bisu. Setan bisu, setan bisu, tuh ya, kita jadi, kan gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini Pak, oligarki ini luar biasa uangnya Pak, nggak bisa dilawan, tuh, nggak bisa dilawan, tuh. Banyak orang-orang yang tadinya suaranya keras, dikirim satu koper, berubah. Tuh. Ada juga profesor yang ngomongnya keras, dikirim, diam. Ada yang apa dikirim, diam. Cuma saya yang saya nunggu kiriman nggak dikirim-kirim. Tuh, nggak dikirim-kirim. Jadi ngomong aja. Ada kiai yang sangat keras dulu kan. Bukan memperbaiki keadaan, apa kata kiai itu? Lebih mulia lagi lalat berkumpul di bangkai daripada orang pinter, orang ulama kumpul di kekuasaan. Jadi orang yang kumpul di kekuasaan, kumpul di orang pejabat-pejabat, diberikan komisaris segala macam, itu lebih hina, kata orang ini. Orangnya ada Pak, masih sekarang. Lebih hina kiai yang ngumpul di kekuasaan, kiai yang tunduk kepada kekuasaan lebih hina dibandingkan dengan lalat yang kumpul di bangkai. Orang yang ngumpul, yang ngomong begitu itu sekarang kumpulnya di kekuasaan lagi. Lagi mana ini orang jadi? Tuh. Inilah kekacauan kita ini. Maka musibah ditimpakan kita ini ada satu perahu. Jadi kalau ada orang yang melubangi perahu, satu orang, yang tenggelam siapa? Semua, kan begitu ya. Nah, apakah kita boleh mengadakan sholat tolak bala, kan begitu ya? Saya belum meriksa itu Pak. Tolak bala, sholat tolak bala itu gimana? Ada juga doa, ya. Doa kita itu kadang-kadang dikabulkan cepat, kadang-kadang tidak, kan gitu ya. Doa saya Pak, waktu umur 20 tahun baru dikabulkan sekarang, kan gitu ya. Jadi doa itu, doa saja. Kenapa? Mendoa itu bukan cuma hasil Pak. Kita mengucapkan doa kepada Allah itu sudah menjadi kawan kita di akhirat nanti. Makanya Rasulullah bayangkan aja ketika menasihati orang supaya
amsik alaika lisanaka, kata Rasulullah, jaga mulutmu dari keterlanjuran, dari ucapan-ucapan kotor segala macam. Ucapan terbaik yang nomor 1 adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah orang yang dikawani oleh Al-Quran. Apa Rasulullah pesannya? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran itu. Jadi Bapak sehari itu daripada membuka HP, Pak, sebenarnya lebih bagus baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran itu? Baca Al-Quran itu adalah menjadi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti bagi si pembacanya. Tuh. Jadi Bapak-Bapak, ini membaca Al-Quran paling tidak kalau kita nggak bisa menyelamatkan se-negara, se-Indonesia, paling tidak kita menyelamatkan diri kita dengan perbuatan dinul Islam kita, sehingga termasuk selamat. Apakah ada sholat talak bala? Itulah yang masih debatable. Ada yang katanya ya harus salat, ada yang cuma dengan doa aja. Doa setelah sholat, sholatnya sholat biasa, sholat sunat, apa sholat wajib, mendoalah di situ. Ya Allah, hindarilah pada diri kita ini dan keluarga kita dari musibah-musibah yang akan menyusahkan kita. Itu adalah juga bagian dari amal kita yang akan menolong. Jadi kita Pak, kita mendoa, kita memberi apa kepada orang, itu jangan dipikirkan pahalanya untuk mereka, untuk kita semuanya. Doa pun untuk kita, sama dengan kita mendoakan orang tua kita. Orang tua kita apa doanya? Mendapat ampunan. Yang mendapat kebaikan kita dulu itu. Tuh, mudah-mudahan orang tua kita dikabulkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Ya, jadi yang aman saja, nggak perlu ada sholat talak bala segala macam. Berdoa ajalah setelah kita sholat. Setelah kita qiyamul lail, perbanyak doa kita kepada Allah supaya diselamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Tuh, ya, menyelamatkan bangsa kita ini yang korup-korup itu gimana? Gawat itu ya. Nah, jadi itu Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat rahmat dan sekaligus kita mendapat lindungan di hari kiamat dengan apa yang kita perbuat sekarang sesuai dengan dinul Islam. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.